Halo semuanya, saya Winda Srenta Ramadhani dari Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Program Studi Pendidikan Administrasi Perkantoran, Universitas Negeri Makassar. Kali ini Winda akan berangkat untuk melihat peninggalan Kerajaan Gua Talo, yaitu Benteng Fort Rotterdam. Kita telah sampai di Benteng Fort Rotterdam, di mana ini menjadi saksi bisu berbagai macam pertumpahan darah yang terjadi pada saat penahanan Pangeran Diponegoro di tahun 1833, di mana Benteng Rotterdam ini terletak di Jalan Ujung Pandang, Pulau Gading, Kota Makassar, tidak jauh dari Pantai Losari. Dan ini adalah pintu masuk dari Benteng Fort Rotterdam. Nah, ini dia tampilan awal ketika kita telah melewati gerbang utama Benteng Fort Rotterdam, di mana kita wajib registrasi terlebih dahulu, dan saya hanya diberikan waktu 20 menit untuk mengunjungi situs-situs ini, karena memang di masa seperti saat ini, Benteng Rotterdam itu tidak terbuka untuk umum, hanya untuk hal-hal tertentu saja yang waktunya telah ditetapkan. Dari informasi yang saya dapatkan di sini bahwa Benteng Rotterdam ini pertama kali dibangun oleh Raja Goa bernama Mandrigao Daeng Bonto Karaeng Lakiung yang memiliki gelar Karaeng Tunipalangga Ulaweng pada tahun 1545. Jadi Benteng Fort Rotterdam ini sekarang telah menjadi ikon wisata saat berkunjung ke Kota Makassar. Dengan luas benteng ini mencapai 2,5 hektar dengan memiliki 16 buah bangunan dengan luas 11.605,85 meter persegi. Di mana awal benteng ini merupakan salah satu dari 17 benteng yang dibangun oleh Kerajaan Goa. Dari semuanya, Benteng Jumpandanglah yang paling megah. Mungkin teman-teman banyak bertanya, kenapa disebut Benteng Jumpandang saat itu? Ya, betul sekali, nama dulunya itu memang Benteng Jumpandang. Tapi, sejak Kerajaan Goa Talo kalah dan jatuh ke tangan VOC melalui perjanjian Bungaya di tahun 1667, benteng ini dibangun ulang hingga menjadi seperti tampak saat ini kita lihat. Jadi, Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Cornelis Jansen Spiltman, mengubah nama bentengnya menjadi Benteng Fort Rotterdam untuk mengenang daerah kelahirannya di negeri kincir angin, yaitu di Belanda. Jadi ada beberapa bangunan di Benteng Rotterdam ini yang digunakan sebagai museum dan masuk ke dalam pengawasan kantor Badan Balai Pelestarian Cagar Budaya di Sulawesi Selatan. Kita menuju ke penjara bawah tanah Pangeran Diponegoro. Beginilah suasana di atas penjara tersebut. Cantik sekali dan banyak orang yang mengabadikan momen-momen di taman tersebut. Nah, ini tampak keadaan dari atas. Ini beberapa peninggalan-peninggalan itu disimpan di dalam bangunan tersebut. Nah, ini adalah penjara bawah tanah Pangeran Diponegoro, mungkin luasnya sekitar 1x1 atau 1x2, di mana kita hanya bisa berdiri dan juga berjongkok. Nah, teman-teman sekalian, di sebelah kiri saya ini bangunan yang kita tampak lihat dari atas tadi, dari atas taman penjara Pangeran Diponegoro. Nah, isi dari bangunan ini atau yang terdapat di dalamnya itu adalah berbagai peninggalan-peninggalan yang tidak semua orang itu dapat mengaksesnya. Artinya butuh izin khusus untuk kita masuk ke dalamnya, begitu. Untuk seingat saya, waktu itu saya pernah masuk di sebelum pandemi, itu isi di dalamnya ada benda-benda seperti baju, ada sandal juga, ada keris atau semacam buku peninggalan yang disimpan dan diawetkan di dalamnya begitu.
Nah, teman-teman sekalian juga bisa mengomentari barangkali ada yang saya jelaskan tapi saya lupa atau ada yang salah dalam penyebutannya tuh teman-teman boleh koreksi saya. Nah, ini contohnya pintunya terkunci, teman-teman, karena memang tidak terbuka untuk umum. Jadi kita tidak bisa mengakses begitu. Nah, berhubung dapat spion ya, ciwi-ciwi, kita record dulu sedikit. How my outfit today? Nah, kalau kalian beruntung, teman-teman, kalau kayak saya, di sini itu ada event yang diadakan. Jadi kalau kita berkunjung di weekend itu ke Benteng Rotterdam itu biasanya ada event-event tertentu mengenai kebudayaan, ada pameran lukisan atau teater juga atau tari. Jadi untuk weekend itu biasanya diisi melalui budaya-budaya seperti itu. Oke, teman-teman, waktunya juga hampir habis. Kita ke situs yang terakhir nih. Kita naik tangga dulu supaya kita bisa melihat lebih jelas tampak dari atas bentengnya. Nah, itu di bawah ada kakak-kakak. Nah, mana dia? Nah, ini dia kakaknya. Kakaknya kayaknya juga sedang mengerjakan tugas gitu. Dan ternyata guys, FYI ada teman kita. Mana? Nah, itu dia teman kita sedang record tugas juga di Rotterdam ini. Begitu. Nah, kita ke selanjutnya nih. Selanjutnya itu ada ini kayak bangunan kamar ya, kayak kamar gitu. Tapi ini kayaknya di dalamnya ini isinya kayak buku-buku begitu, buku bacaan. Tapi sayangnya tergembok lagi. Kita nggak boleh masuk ya, karena memang ini dikhususkan untuk orang-orang tertentu saja. Apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini ya, makin agak ini, kita sulit untuk mengaksesnya. Nah, teman-teman sekalian, ini adalah bagian terakhir dari videonya. Jadi, Winda ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton, yang setia menonton dari awal video hingga akhir. Winda ucapkan terima kasih banyak, karena ini adalah tempat terakhir, bukan yang tadi. Iya, serius, ini yang terakhir. Ini adalah tempat dimana kita di dekat meriam. Mana meriamnya? Ini dia meriamnya. Nah, ini sedang foto bersama tante. Oke, teman-teman sekalian, semoga apa yang Winda sampaikan ini bermanfaat dan sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Bye.